Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah summa alhamdulilladzi bi ni'mati tatimmus shalihat wa bi dzikri habibihi wa tanazzalu rahmat wal barakat. Wassalatu wassalam ala asyrafil kainat wa sayyidi sadat nabina wa maulana Muhammad sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi qadab. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu rabbul ardina was samawat wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibul ayati wal mujizat. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina wa nabina habibina syafi'ina wa qudwatuna wa imamuna wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad antu salli ala sayyidina maulana Muhammad sahibi jad wal mi'raj wal buraq wal alam wa dafil bala wal waba wal qata wal maradi wal alam. Ismuhu maktubun marfu'un mashfu'un mankusun fil lawhi wal qalam. Sayyidil urab wal ajam jismuhu muqaddasun mu'attarun mutahharun munawwar fil baiti wal kharam. Samsid duha badrid duja sadril ula nuril huda kafil wara misbaqid ulam jamil syam syafil umam sahibil jud wal karam wallahu asimuhu sayyiduna Jibril khadimu wal buraq markabuhu wal mi'raj syafahu wa sidratul muntaha maqamuh Waqaba qasil matlubu wa matlubu maqsudu wal maqsudu mawjudu Sayyidil mursalin khatamin nabiyyin syafi'il mudnibin anisil gharibain rahmatil alamin rahatil asyikin muradil mustaqin syamsil arifin sirajis salikin misbahil muqarrabin muhibbul fuqara wal ghuraba wal masakin Sayyidis Sakalain Nabil Haramain Imamil Qiblatain Wasilatuna Fid Darain Sahibu Qoba Qasin Mahbubun Rabbul Masrigain Wa Rabbul Maghribain Jaddil Hasan wal Husain Maulana wa Maulas Sakalain Nabil Qasim Muhammad ibni Abdillah Nurun min nurillah Ya ayal mustaquna li ru'yati jamalih Sallu alaih Wa ali wa ashabihi wa sallimu taslima Amma ba'd. Alhamdulillah. Pertama kita banyak manjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya, inayahnya, inabahnya sampai kepada maghfirahnya kepada kita sekalian. Mudah-mudahan kedatangan kehadiran kita di tempat atau halaqah majelis ilmu agar kita mendapatkan tambahan nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang bersyukur atas karunia Allah, atas nikmat-nikmatnya, niscaya Allah akan tambahkan nikmat-nikmat yang besar. Maka untuk itu tidak ada nikmat yang paling utama dan nikmat yang paling besar kecuali nikmat kita beragama Islam.
Maka dengan demikian kita datang ke tempat ini tidak ada niat dan tujuan kecuali pertama kita mengatur niat kita. Dengan niat kita untuk mendapatkan sesuatu yang sangat berharga dan yang paling berharga di sisi Allah, yaitu mendatangi majelis-majelis daripada majelis ilmu. Maka dengan demikian mudah-mudahan kedatangan kita pertama kita diampunkan dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa kerabat kita, keluarga kita, duriah kita, bahkan saudara kita dan semua famili kita yang terkait dan yang terlibat pada diri kita sekalian. Walaupun mereka secara fisik tidak hadir, insya Allah mereka dapat bagi rahmat dan barakah dari Allah Ta'ala. Dan yang paling utama, yang diutamakan ampunan dosa-dosanya. Yang sakit mudah-mudahan disembuhkan Allah Ta'ala, yang sedih digembirakan oleh Allah Ta'ala, yang susah disenangkan oleh Allah Ta'ala, yang punya beban-beban yang berat diringankan oleh Allah Ta'ala, karena semua adalah rahmat dari Allah Ta'ala. Barang siapa yang dapat nafahat karunia Allah Ta'ala, niscaya dialah bagian-bagian dari dapat pertolongan dari Allah Ta'ala dan dapat penjagaan dari Rasulullah SAW. Dan mudah-mudahan yang orang tua kita yang hidup, kita tetap menjadi taat kepada mereka. Dan yang sudah meninggal mudah-mudahan diterangkan kuburnya, diluaskan kuburnya, diluaskan rezekinya, dan dibangkitkan kelak dalam keadaan orang yang soleh-solehah, dan di belakangnya orang-orang yang mengikutinya, dan yang di depannya adalah baginda Nabi Muhammad SAW sambil membawa panji-panji la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Insya Allah ditunggu pada saat menyeberangi Shiratal Mustaqim, ditunggu pula sampai di tempat mizan, yaitu tempat timbangan di mana perhitungan akhir. Untuk itulah mudah-mudahan kita semuanya Allah majma' bainahum wa baina nabika Muhammad SAW yaqadatan wa manaman fid dunya wal ukhra. Amin. Salawat serta salam dan pujian bagi baginda Nabi Syafi', Nabi Musyafa', Nabil Akram al-Akramin Muhammad Rasulullah SAW. Mudah-mudahan dengan ahli keluarga dan sahabatnya semuanya kita bisa berkumpul kelak dan mendapatkan rahmat dari Allah Ta'ala, balasan yang setimpal dari apa-apa yang diamalkan oleh kita sekalian. Mudah-mudahan kita termasuk pecinta mahabbatillah wa mahabbati Rasul sallallahu alaihi wasallam, agar kita nanti berkumpul bersama orang yang dicintainya, yaitu Rasulullah SAW, yaitu masuk di dalam syafaat utma, syafaat yang agung, syafaat yang besar, syafaat yang tidak ada lagi syafaat yang lebih utama daripada syafaat Nabi Muhammad SAW, sesuai dengan qala Nabi Muhammad SAW, syafaatil alil kabair min ummati. Maka Nabi SAW bersabda, tidak ada syafaatku yang besar kecuali bagi umatku, yaitu orang-orang yang pendosa besar. Maka mudah-mudahan kita pun dapat bagian syafaat itu, walaupun kita sudah menuntut ilmu. Jangan pernah putus dan berhenti sampai hayat di kandung badan. Yang pertama ittisal, yang kedua itu jah, yang ketiga adalah natawasal, yang kemudian yang keempat adalah syafaat. Jadi dengan demikian tetap ada hubungan dengan ulama-ulama al-amilin, bukan ulama ambilin, ulama amilin, ulama yang mengamalkan ilmunya yang semata-mata demi Allah dan demi Rasul sallallahu alaihi wasallam, agar kita semua menjadi orang-orang yang bisa mengikuti jejak-jejak daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam, salafun salihin. Mudah-mudahan kita semuanya adalah masuk dalam kelompok dan golongan mereka. Amin. Para hadirin hadirat yang sama-sama dimuliakan Allah Ta'ala, kita menginjak kepada surat Toha, surat yang ke-20, juz 16 ayat 23.
Jadi banyak-banyak ulama-ulama terdahulu mengutamakan daripada Al-Quran. Yang sekarang ini Al-Quran sudah ditinggalkan, Al-Quran ini sudah tidak dipelajari, Al-Quran sudah tidak lagi dilihat, bahkan berdebu di dalam musola dan masjid di rumah kita. Tidak ada lagi yang mengamalkan, tidak tergerak untuk mempelajari, tidak ada yang tergerak untuk mengetahui isi kandungannya. Maka disinilah ahli mufassir, ahli tafsir, semuanya mengupas dan mengulas agar kita belajar dengan ilmu tafsir. Untuk itulah kita sebagian daripada penerus-penerus pejuang mereka, kita menyambung mulai dari lidah Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai lidah daripada sahabat tabi'in wa tabi'in, sampai ulama al-milin, sampai aulia sholihin, sampai kepada kita sekalian. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan manfaat yang besar dan kelak Al-Quran sebagai penolong kita, Al-Quran sebagai penerang kita di dalam kubur, Al-Quran sebagai penyelamat kita dari pertanyaan kubur, Al-Quran itu sebagai bentengi kita di dalam pertanyaan kubur. Mudah-mudahan Al-Quran adalah imam dari orang-orang yang beriman kepada Allah Ta'ala. Wa qalu ta'ala, wa qalu ta'ala fi kitabil karim linuriyaka min ayatinal kubra. Ini ayat yang ke-23 daripada surat Toha. Untuk kami perlihatkan kepadamu sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami yang sangat besar. Jadi tanda-tanda yang disebutkan dalam Al-Quran ini adalah peristiwa daripada Nabi Musa alaihissalam. Maka di dalam kitabullah Al-Quran banyak riwayat-riwayat yang mana dikisahkan, yang paling banyak dari sejarah adalah menceritakan Nabi Musa alaihissalam. Karena zaman Nabi Musa alaihissalam di situ berbagai masalah dalam kehidupan, sampai iman dan takwa, sampai kekufuran dan ancaman-ancaman ada di dalamnya. Maka menjadi rujukan untuk kaum selanjutnya, yaitu umat Nabi Muhammad SAW. Maka dengan demikian dihidupkan syariat, yaitu tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala. Maka Nabi Musa pun mendapatkan kebesaran-kebesaran itu, bahkan dititipkan Al-Quran itu sudah dari awal, yang mana pertama kali didapatkan oleh Nabi Musa alaihissalam, dijadikan Nabi Musa, dijadikan mukjizat Nabi Musa, dijadikan semua kekuatan mukjizat Nabi Musa. Bahkan Nabi Musa mendapat julukan Musa taklimat, artinya Nabi Musa yang bisa berbicara dengan Allah dengan langsung, mendengar langsung, dengan suara langsung, tapi tidak pernah melihat wujud Allah. Maka mendengar kalimat Bismillahirrahmanirrahim, maka terwujudlah semua apa yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Maka di situ sudah jelas bahwa 4 kemuliaan dari Bismillahirrahmanirrahim, 4.000 kemuliaan, 4.000 dari derajatnya, 4.000 dari kebahagiaannya, 4.000 dari surganya. Dari semua itu 16.000 fadilahnya dari Bismillahirrahmanirrahim. Belum ayat-ayat yang lain. Bahkan dititipkan oleh Allah Ta'ala huruf daripada yang paling banyak adalah huruf daripada huruf mim. Huruf mim ini sampai dititipkan sama Nabi Musa alaihissalam. Maka mim adalah bagian dari cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka setiap Al-Quran yang mengandung huruf mim itu adalah ismu nurullah, nama cahaya Allah, yang mana tidak diketahui kalau kita tidak belajar ilmu tafsir. Maka dengan demikian jelaslah
bahwa Allah Ta'ala telah memperlihatkan kepada Nabi Musa dari tanda-tanda kebesaran yang sangat besar. Tongkat yang dilempar pun jadi ular, tongkat yang dilempar pun bisa jadi api. Tongkat itu pun apa saja yang dikehendaki oleh Allah, bukan tongkatnya yang sakti, bukan Nabi Musa yang sakti, tetapi itu adalah wasilah yang semuanya adalah dari Allah Ta'ala. Dengan bismillah maka jadilah semua apa yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala berupa kebesarannya. Untuk itulah jangan meremehkan dari satu kalimat yang tidak dipahami, yang tidak ditaati, bahkan dalam kelalaian mereka di dalam pembacaannya, niscaya mereka akan menjadi golongan orang-orang yang dapat laknat dari Allah Ta'ala. Maka jelas mukjizat Al-Quran adalah tidak ada pahala yang paling besar kecuali orang yang membaca Al-Quran. Untuk itulah diterangkan linuriyaka min ayatinal kubro. Kubro ini besar, kabir, jadi besar. Jadi tanda-tanda kebesaran Allah yang di sini dimaksudkan kalimat yang tidak masuk akal disebut mu'akal. Selama kita masih bisa pikirkan dengan akal, kita tidak perlu membicarakan hal yang mu'akal. Tapi kalau sudah mu'akal, berarti itu urusan antara Allah berrahasia dengan hambanya, hambanya berrahasia dengan Tuhannya. Maka itu yang disebut mukjizat yang hanya dimiliki oleh para anbiya, oleh para nabi-nabi. Kalau sesudah para nabi-nabi baru dimiliki al-haqaiq, itu orang yang benar, itu dari Allah Ta'ala kepada para anbiya. Kalau aulia, sahabat semua, itu ilmunya isyarah. Jadi bukan al-haqaiq. Al-haqaiq adalah khusus kebenaran-kebenaran yang tidak diragukan dari Allah berperantara Jibril. Jibril berperantara kemudian menyampaikan kepada para nabi-nabinya. Dan yang sempurna, yang disempurnakan adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Maka untuk itulah kita semuanya datang di tempat ini tidak lain dan bukan kecuali kita beriman kepada Allah Ta'ala dan beriman kepada kitabullah Al-Quran. Idhab ila Fir'aun innahu tagha. Pergilah kepada Fir'aun, dia benar-benar telah melampaui batas. Disinilah kenapa sampai perbandingannya adalah Raja Fir'aun. Tidak ada satu raja yang berani mengatakan bahwa saya Tuhan kecuali Raja Fir'aun. Ratu Saba di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam pun tidak berani mengaku dirinya Tuhan. Dan siapa yang tidak mengikuti kepada Fir'aun, maka hukumannya adalah mati. Maka di situ sudah diceritakan dari surat Al-Baqarah sampai surat Al-Imran ini, Nabi Musa sudah Allah ceritakan tentang Fir'aun, tentang bagaimana umatnya yang ingkar, bagaimana umatnya yang menjauh. Udah di zaman Nabi Musa, udah banyak yang ingkar pada saat dapatkan kesenangan. Maka dengan demikian diulang lagi oleh Allah ayat lain dalam surat Toha. Padahal Toha adalah nama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sampai disebutkan dari sekian nama Nabi, hanya pangkat dokter dari segala dokter itu Toha. Maka disebut Toha ya Tobibi. Tobib, Toha itu adalah nama Nabi yang punya keahlian khusus untuk menjadi pengobatan. Dari seluruh pakar dokter sampai Ibnu Sina semuanya yang pakar dari dokter, yang juga wali Allah Ibnu Sina, itu pun belajar daripada Nabi SAW, yaitu dengan pakai nama
Toha. Jadi Toha adalah tabib, artinya jabatan daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang selalu terus menyebut Toha untuk minta kepada Allah Ta'ala agar disembuhkan semua penyakit, atau untuk yang namanya ruqyah sekalipun, untuk jampi-jampi yang sekalipun, itu adalah hal yang wajar, hanya pakai nama Ismu Toha sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita baca Quran, Toha sallallahu alaihi wasallam, Yasin sallallahu alaihi wasallam, 201 nama Rasul sallallahu alaihi wasallam, jabatannya lebih dari jabatan siapapun. Bahkan Allah melebihkan daripada jabatannya sendiri. Tentu kita akan bertanya, kenapa nama Allah itu 99? Kenapa nama Rasul SAW 201 jabatannya? Bukankah ini melampaui batas? Kita sudah tidak usah dibicarakan masalah itu. Perumpamaan saja. Kalau anak itu, orang tua sayang sama anaknya, walaupun bapak ibunya, ya, dia orang yang miskin, bapak ibunya nggak punya HP, saking malu anaknya ini nanti di sekolahan tidak megang HP, bapaknya sampai mengutangkan demi anaknya yang dicintainya. Begitulah kalau ada yang bertanya, kenapa melampaui daripada nama Allah? Begitu cintanya, sayangnya yang namanya Allah kepada Rasul SAW. Bahkan semua alam ini tidak kujadikan dan tidak kuciptakan kecuali engkau Muhammad. Ini ma'anta Muhammad, yaitu Nabi Muhammad SAW. Maka untuk itulah kita diwajibkan untuk berselawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Apapun alasan yang tidak mau berselawat, masih diragukan keimanannya dan tidak ada jaminan keimanannya, tidak dikatakan cinta sama Rasul SAW, tidak menghidupkan, tidak menjalankan sunnah Rasul SAW. Maka untuk itulah konsekuensinya orang yang cinta Rasulullah adalah yang mencintai man akhadha syai'an asra min dzikrihi. Yang cinta sesuatu itu pasti dia rindu dan pasti disebut terus menerus. Mudah-mudahan lidah kita basah terus membaca salawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Untuk itulah maka tanda-tanda itu, dan diperintahkan untuk mendatangi Fir'aun, yang mana Fir'aun tadi mengaku-ngaku dia adalah Tuhan. Maka dalam satu riwayat, iblis datang kepada Fir'aun. Maka iblis bertanya kepada Fir'aun, wahai Fir'aun, apakah kedudukanmu lebih tinggi dari aku? Karena aku yang pertama diciptakan oleh Allah Ta'ala sebelum yang lainnya, dan aku dijadikan api, dari api. Maka Fir'aun tertawa mendengar pertanyaan iblis tadi. Maka kata Fir'aun, tentu aku lebih mulia daripada engkau iblis, karena engkau adalah makhluk yang takut pada Allah Ta'ala, yang takut mengaku Tuhan, sedangkan aku tidak takut. Tidak ada Tuhan yang disembah, akulah yang disembah, kata si Fir'aun kepada iblis. Maka setelah sambil tertawa berkata kepada iblis, iblis pun lebih kuat lagi tertawanya. Sungguh sangat heran aku melihat engkau Fir'aun. Ketahuilah, kedudukan itu lebih tinggi aku daripada engkau. Yang aku tanyakan kepada engkau, wahai Raja Fir'aun, siapakah yang menyuruh engkau mengaku Tuhan? Siapakah yang membisikkan kamu mengaku Tuhan? Siapakah yang memerintahkan kamu masuk Tuhan? Apakah Tuhanmu atau malaikat atau siapapun yang lebih kuasa dari kau? Maka terdiam Raja Fir'aun. Ketahuilah, itu hembusan bisikan dari aku, sehingga kamu mengaku Tuhan. Inilah orang yang sombong, orang yang ujub, orang yang durhaka kepada Allah Ta'ala, yang tidak mengakui atas keberadaan Allah, kebesaran Allah. Maka terjadilah seperti Raja Fir'aun.
Maka disitulah diperintahkan Nabi Musa alaihissalam untuk datang mengingatkannya. Qala rabbi shrah li sadri, ya Musa, ya Tuanku, lapangkan dadaku. Jadi kalau sesuatu manusia ini menghadapi sesuatu yang besar, menghadapi satu kesulitan yang besar, menghadapi apa yang besar, tanggung jawab besar, di situ harus membutuhkan kelonggaran dada, membutuhkan dari kelapangan dada. Tidak akan masuk sesuatu yang disebut cahaya di dalam hati seseorang yang sempit dan gelap. Jadi kalau orang yang longgar, yang jelas tidak punya kepentingan apa-apa kecuali kepada Allah Rabbul Alamin, di situ menjadi ringan urusannya. Tetapi kalau banyak kepentingan-kepentingan, di antara kepentingan selain Allah dan Rasulnya, di situ timbul hal-hal yang banyak disebut cabang-cabangnya, yaitu furu'iyah. Furu' artinya cabangnya terlalu banyak, sehingga untuk sampai ke tujuan kepada Allah Rabbul Alamin terhalang oleh keinginan-keinginan yang lain, sehingga itu yang disebut hijab, dinding yang akan susah untuk sampai kepada Rabbul Alamin. Maka dengan kelapangan dada, maka disebutkan al ilmu fis sudur wala fis sutur. Jadi ilmu itu adalah di hati. Jadi sudur ini dada, tapi artinya hati. Wala fis sutur, bukan di tempat lembaran yang ditulis sementara ini. Jadi ilmu bukan hanya ditulis, bukan hanya sebagai lembaran atau disebut sutur, tapi fis sudur. Maka disebut orang yang berakal adalah orang-orang yang longgar dadanya. Jadi orang yang sempit, orang yang gelap, orang yang susah tidak akan pernah punya akal. Maka setiap mau mengambil keputusan, setiap mengambil sesuatu jalan atau mengambil satu petunjuk, janganlah dalam keadaan marah atau gelisah atau gelap atau sedih. Tentu akan salah dalam putusan itu. Maka di situ Nabi Musa mohon kepada Allah, Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri. Artinya minta lisan yang fasih, minta dada yang longgar, minta yang lapang, baru berani menghadapi siapapun, berani dalam ketegasan apapun, di dalam bentuk bersama Allah. Tapi kalau orang itu tidak jujur, orang itu khianat, orang itu tidak baik, apa yang disampaikan tentang agamanya, tentang ibadahnya, pasti salah. Karena di dalamnya sudah terisi keraguan-raguan. Ragu-ragu dalam mengambil putusan, minsar artinya kejahatan. Kejahatan itu adalah maksiat. Jadi orang yang ragu-ragu dengan janji Tuhannya, golongan orang-orang yang maksiat pada Allah Ta'ala. Dan orang yang ragu-ragu adalah orang yang dapat teguran, bahasa kasarnya laknatullah, yang tidak percaya dengan janji Allah. Nah, disinilah peranan Nabi Musa. Dia selalu memohon kepada Rabbul Alamin agar dilapangkan dadanya. Kalau sudah lapang dadanya, lapang rezekinya, lapang akalnya, lapang ilmunya, lapang imannya, lapang semua segalanya. Bahkan tidak ada beban bagi orang-orang yang longgar dadanya, dan tidak terhalang dari apapun, karena Allah Ta'ala sudah memberikan keluasan di dalam
hati orang-orang yang beriman. Bukan hanya dilapangkan, tetapi Nabi Musa alaihissalam dalam surat 26 dan surat Toha ini, wahlul uqdatan min lisani, dan mudahkanlah untukku urusanku. Jadi kalau sudah lapang dadanya, maka minta lagi agar dimudahkan. Nah, arti dimudahkan, segala apa yang diurus, segala apa yang dikerjakan, mulai agamanya, mulai dunianya, akhiratnya, ini bagian dapat dimudahkan. Ini doa Nabi Musa. Sampai dalam lidahnya pun harus fasih. Jadi fasih bahasa Arab, fasih baca Quran, fasih berdoa, fasih di dalam pengetahuannya. Yafqahu qauli, fasih, minta lisannya nih mantap, tidak kaku, grogi, tidak ragu-ragu untuk menyampaikan pas adalah hak. Segala sesuatu yang kaku, sesuatu yang ragu-ragu, maka apa yang dari dalam ini dia sudah tertahan oleh alam pikirannya. Kalau sudah alam pikirannya tertahan, apapun yang dia sampaikan kebenaran, pasti dia akan salah kalau ada yang salah. Kalau dia katakan yang benar, hati benar, lisan benar, akal benar, iman benar, ihdinas siratal mustaqim. Tapi kalau orang yang banyak siasat, orang yang banyak akal-akalan, orang yang tidak tawakal, di situ pasti terbleset dalam lidahnya. Maka untuk dikuatkan, mulai dadanya dilonggarkan, kemudian dimudahkan urusannya, kemudian difasihkan lidahnya, kemudian minta lagi kepada Allah Rabbul Alamin. Padahal sudah minta urusan. Urusan itu fikuli amri, segala urusan. Waj'alni wazira min ahli, agar mereka mengerti perkataanku. Jadi kalau kita mau menundukkan manusia, kalau kita mau menundukkan hawa nafsu, kalau kita menundukkan orang zalim, kita menundukkan orang-orang yang munafik, kita menundukkan orang-orang yang fasik, ini harus ada pertolongan dari Allah. Harus ada pertolongan yang jelas. Maka dikatakan dalam hadits qudsi bahwa lidah suaranya adalah suaraku. Apabila dia melaksanakan binawafil, artinya menambah sholat sunnah-sunnahnya. Jadi pekerjaan apa yang di lidahnya, tidak hanya mengatakan ya Allah fasihkan lidahku, tetapi tidak ada amalnya, tidak ada perbuatannya, tidak ada sholatnya, tidak ada zikirnya, tidak ada pekerjaan-pekerjaan yang mendekatkan diri kepada Allah. Bagaimana Allah akan memberikan kepada lidah seseorang itu menjadi fasih? Hada kalam, la kalamullah. Maka Nabi Musa sampai diberikan Musa kalimullah. Musa bisa berbicara dengan Allah, ucapan fasih dengan Allah, karena Allah tadi memberikan kelebihan pada Nabi Musa alaihissalam. Maka lantang dan pantang kepada sesuatu apa yang diucapkan, yang disampaikan, tidak ada satupun yang tersisa di dalam hatinya untuk kepentingan-kepentingan yang lain, kecuali dari Allah ilallah Allah.
semua kembali kepada Allah. Itulah Nabi Musa alaihissalam, kelebihan-kelebihan yang saat itu minta kekuasaan dari lidahnya sehingga menundukkan manusia seperti Raja Fir'aun dengan kekuasaan-kekuasaannya. Bahkan dia tidak takut kepada Raja Fir'aun. Karena apa? Dapat pertolongan dari Allah Ta'ala. Ini waja'alli artinya sudah kata-kata li, bukan jamak. Kalau kita bicara Allah maja'alli, Allah maja'alni, itu untuk pribadi. Nah, kalau kita baca Rabbi untuk pribadi, Rabbana itu untuk banyak. Jadi kalau kita berdoa misalkan Allah maja'alni, itu berarti untuk diri kamu. Allah maja'alna berarti untuk banyak. Nah, jadi di sini Quran mengatakan ini urusan khusus, bil khusus Nabi Musa kepada Allah Ta'ala. Waja'alli, ya Allah jadikanlah untukku waziran min ahli, dan jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku. Maka untuk apa yang disebut khodam, waziran ini artinya pembantu. Min ahli, nah, ahli dalam bahasa yang lain bisa perbuatan, bisa perkataan, bisa keturunan, bisa saudara, bisa keponakan, bisa keahlian, maka disebut ahli. Tapi ahli yang dimaksudkan oleh Nabi Musa alaihissalam adalah keluarga. Bisa saudara, bisa famili, bisa orang lain yang membantu. Wa ahli. Nah, maka sama dengan seorang sahabat yang asalnya kafir, yang asalnya Nasrani, Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi ini asalnya adalah orang yang pengikut daripada Nasrani. Tapi karena cintanya kepada Nabi SAW, ada Salman Al-Farisi min ahli. Sesungguhnya Salman Farisi ini adalah keluargaku. Ini kata baginda Nabi SAW. Walaupun dia bukan golongan daripada Nabi SAW, karena hanya cinta min ahli, ia adalah keluarga. Jadi kalau kita cinta kepada seseorang itu, pasti kita akan dikumpulkan di surga bersama-sama. Maka ayat yang ke-30, Haruna akhi, yaitu Harun saudaraku. Jadi Nabi Harun, Nabi Harun ini kakak dari Nabi Musa, lebih tua daripada Nabi Musa, bukan adiknya. Kadang-kadang orang menilai kalau mengerti Musa wa Harun, berarti Harun adalah adiknya, padahal Harun adalah kakaknya. Kenapa ditaruh di depan Musa wa Harun? Karena Musa adalah sebagai orang yang betul-betul mendapatkan banyak amanatnya, banyak perintahnya, banyak pekerjaannya, banyak tugasnya, sedangkan Harun hanya mendampingi. Sesuatu yang mendampingi walaupun tua, walaupun sudah umur, tetapi tidak punya amanat yang besar seperti Nabi Harun, Nabi Musa alaihissalam, maka dia sebagai asisten. Maka Musa alaihissalam jelas adalah yang mendapatkan mukjizat yang besar untuk bisa menumbangkan dan mengalahkan, menenggelamkan Raja Fir'aun. Maka di situ pengaruhnya sangat besar dibandingkan walaupun sama-sama Nabi.
Ushdud bihi ajri, teguhkanlah kekuatanku dengan adanya dia. Ini menunjukkan bahwa sesuatu manusia itu tidak bisa bekerja sendiri. Manusia itu tidak boleh idealis dan egois atas dirinya sendiri. Jadi Allah telah mengajarkan kepada Musa, di samping kekuatannya, di samping daripada kemampuannya, tapi masih ada kekurangannya, yaitu kelemahan, di mana dia harus membutuhkan sebagai yang membuat kekuatan. Harus ada pendampingnya. Ya, sampai sekarang yang sudah dilakukan di negara Indonesia, ada presiden, tentu ada wakilnya. Jadi tidak bisa dijalankan dengan sendiri, dengan kemampuan sendiri, minta sendiri, mati sendiri. Tidak ada. Maka Nabi Musa alaihissalam diberikan kekuatan-kekuatan untuk memohon agar dia didampingi. Kalau bahasa dari orang yang profesional, orang yang betul-betul pengusaha, itu membutuhkan referensi. Siapa yang ada referensinya, di situ dia akan mendapatkan kekuatannya. Maka disebut namanya tawasul. Tawasul itu referensi. Nah, ada hubungannya disebut itisol. Itisol itu ada hubungannya, nyambung namanya referensi. Kalau tidak ada referensi, kalau tidak ada wasilah, niscaya dia adalah orang-orang yang belum paham dengan ilmu. Jadi ada wasilah sehingga terangkatlah manusia itu menjadi sambung, menyambung. Seperti halnya paman Nabi SAW, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ini asal usulnya orang baca selawat. Asal usulnya orang baca Tola'al al-Badru. Asal usulnya mereka itu memuji Rasulullah. Ini Ibnu Abbas, pamannya sendiri yang lebih tua daripada Nabi Muhammad SAW. Pada saat di mana Mekah pada musim kering kemarau yang panjang, doa ini sudah, tapi tidak kabul. Maka datanglah Sayyidina Ibnu Abbas kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, padahal ponakannya tapi nggak pernah manggil Muhammad. Dia sebut ya Rasulullah. Seperti halnya ya, dia punya paman, presiden punya paman. Paman datang kunjungan ke istana, tidak langsung manggil Jokowi, enggak. Bapak presiden. Jadi jabatan itulah yang disebut ya Rasulullah. Bisakah kami ini berperantara engkau menyebut namamu agar aku minta hujan? Tersenyum Rasulullah SAW begitu pengajuan dari Ibnu Abbas kepada Rasulullah. Maka dengan demikian, tanpa pikir panjang, berdoalah demi Allah dan demi Muhammad Rasulullah SAW, berikan aku hujan atas nama Muhammad SAW. Maka tanpa lama hujan itu turun disebabkan menyebut nama Muhammad. Bagaimana kalau kita baca sholawat? Bagaimana kalau kita zikir sholawat? Bagaimana kalau kita terus bergulir dengan sholawat? Niscaya tidak ada negara negeri yang kering, apalagi kekurangan, apalagi bala, apalagi musibah, tidak ada lagi. Karena di situ betul-betul Sayyidil Wujud Imamil Kulli Mawjud, nurun min nurillah, cahayanya Allah telah datang memberikan rahmat pada bumi itu.
termasuk kepada Nabi Musa alaihissalam yang telah diberikan teman itu dalam urusannya. Ini semuanya adalah titik daripada nur Nabi Muhammad SAW. Dititikkan nur Nabi Muhammad SAW. Tidak akan jadi nabi, tidak jadi Nabi Adam, tidak jadi Musa, tidak jadi mujizat kalau tidak titik nur Nabi Muhammad SAW. Bahkan Nabi Musa alaihissalam memohon kepada Allah yang ditolak sama Allah. Ada satu permohonan yang ditolak oleh Allah. Ya Rabb, jadikan aku umat Nabi Muhammad SAW. Karena dia mengetahui atas kemuliaan umat Nabi Muhammad, maka Nabi Musa ingin dijadikan jelas pertama kali yang masuk dalam surga umat Nabi Muhammad dibandingkan umat-umat yang lain. Maka itulah yang disebut keteguhan daripada Nabi Musa alaihissalam. Ada yang membantu asistennya Nabi Allah Harun alaihissalam. Kainusabbihaka katsiran, dan jadikanlah dia teman dalam urusannya, dalam urusanku. Jadi sudah jelas bahwa segala itu bisa terjadi. Nabi Musa punya kelebihan, Nabi Harun punya kelebihan. Kelebihan Nabi Musa tidak dimiliki Nabi Harun, Nabi Harun pun tidak dimiliki sama Nabi Musa. Ini yang dinamakan take and give, bekerja sama, bermusyawarah, berdiskusi, al-mudakarah, agar kita ini tidak menyelesaikan persoalan dengan sendiri, tetapi ada musyawarah, mufakat, putusan, pasti mereka kuat di dalam akidah Islamiyahnya. Kalau sudah dijadikan dia teman dalam urusannya, wa nadhkuruka katsira, wa nadhkur, agar kami banyak bertasbih kepadamu, banyak berzikir. Jadi kainusabbihaka katsira, agar kami banyak bertasbih kepadamu, wa nadhkuruka katsira, dan banyak berzikir kepadamu. Maka bertasbih dan zikir, jadi yang dimaksudkan tasbih di sini ya pada saat itu hanya subhanallah. Sedangkan berzikir la ilaha illallah. Tetapi kalimat kata-kata bertasbihlah sesudah itu dari Nabi Muhammad SAW dalam pemerintahan Nabi Muhammad, maka tasbih itu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi sudah menyatu, tasbih itu sudah zikir, sudah tahmid, sudah tahlil, sudah takbir. 4. Jadi zikir, sudah zikir, dia sudah tasbih. Tapi kalau dipisahkan dalam kalimat ini, kainusabbihaka katsira, jadi cuma baca subhanallah, 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 atau subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, tapi tidak zikir. Yang disebut zikir Allah, Allah, atau la ilaha illallah. Jadi kalau ada orang baca, saya ngamalkan laqad ja'akum, itu orang zikir. Bukan, itu orang wirid. Bukan zikir, wiridan. Aurat, membaca aurat disebut wiridan. Jadi mengamalkan itu namanya aurat.
dengan bantuan daripada Nabi Allah Harun, maka bisalah sejak itu bersama-sama yang disebut mengamalkan dzikir dan tasbih. Kalau sekarang yang terkenal itu istighosah atau disebut tarekat. Orang yang tarekat, orang yang istighosah itu dari kalimat artinya berzikir kepada Allah, bertasbih kepada Allah dan minta tolong dari Allah. Maka disebut istighosah, artinya dari kalimat astaghisu, dari ngambil nama Allah al-mughisu, nama Allah yang menolong. Kemudian astaghis minta tolong, istighosah artinya dalam bentuk jamak, sama-sama minta tolong. Tapi asalnya dari kalimat al-mughisu. Nah, ini sudah ada zaman Nabi Musa alaihissalam, dan Nabi Harun mengajak umatnya untuk berkelompok, untuk berjamaah, untuk bersama-sama berzikir, untuk sama-sama bertasbih, memuji Allah dan mengagungkan Allah. Itu sudah ada zaman Nabi Musa yang didampingi oleh Nabi Allah Harun. Maka kalau sudah demikian, innaka kunta bina basiran, sesungguhnya engkau maha melihat keadaan kami. Jadi kalau sudah Nabi Harun dengan Nabi Musa sudah kerjasama, maka masuk di dalam faulaika humul faizun, mereka adalah golongan orang-orang yang beruntung. Jadi kalau sudah satu sama lain terkait, satu sama lain bekerja sama, satu lain berkasih sayang, satu sama lain saling menghormati, satu sama lain saking sama-sama melindungi, disitulah Allah turunkan rahmat. Dan tidak disia-siakan segala sesuatunya yang diamalkan sekecil apapun tidak akan terlepas dari pengetahuan Allah. Jadi jangan ragu-ragu kalau berbuat kebajikan, jangan ragu-ragu kalau berbuat amal, jangan ragu-ragu kalau berbuat baik. Enggak ada yang rugi. Yang rugi itu yang enggak mau. Qala qad utita syu'laka ya Musa. Dia Allah berfirman, sungguh telah diperkenankan permintaanmu wahai Musa. Jadi Allah Ta'ala sudah mengabulkan apa-apa yang diminta Nabi Musa alaihissalam. Jadi kalau cepat dikabulkan oleh Allah Ta'ala, maka kata Sayyidina Ibrahim Adham radhiyallahu an berkata, manusia terhalang dari doanya disebabkan 3 perkara. Yang pertama, merasa aman dengan harta yang dimilikinya, merasa senang apa yang ada di tangannya. Ini sudah membuat terhalang doa itu disebut hijab. Yang kedua, merasa susah yang terlepas dari tangannya. Apa yang dimilikinya, apa yang di tangannya saat terlepas, dia kecewa dan menuduh Allah dan mengatakan doaku tidak dikabulkan. Dia kecewa apa yang di tangannya atau yang diharapkan tidak ada di tangannya. Dia mulai malas dalam ibadatnya, mulai kendor dalam ibadatnya, mulai kendor untuk menekuni ilmu dan amalnya, mulai kendor saat dimana dia diperintahkan, yaitu panggilan ilahiyah. Yang ketiga, merasa mengherani diri. Mengherani diri ini bangga
bangga sama dirinya, ujub sama dirinya. Jadi orang lain belum heran, dia sendiri heran. Ini sudah doanya tidak dikabulkan. Jadi tiga ini menghalangi sehingga dia tidak sampai doanya kepada Rabbul Alamin. Ini Sayyidina Ibrahim Adham radhiyallahu an, seorang wali gaus, kutub, dan seorang raja yang kaya raya. Lampu kristalnya saja 12 meter, lebar 30 meter, berlian. Bukan menik ringin, berlian. Keretanya, tali pelananya emas semuanya. Mau masuk rumahnya hambal 400 meter. Tetapi dia tidak merasa aman dari apa yang dimiliki. Dia mengatakan ini semua adalah ujian Allah. Itu yang namanya zuhud. Jadi doa dikabulkan tiga perkara itu. Walaqad mannana 'alaika marata ukhra, dan sungguh kami telah memberi nikmat kepadamu pada kesempatan yang lain sebelum ini. Maka dengan demikian Nabi Musa alaihissalam tidak pernah melakukan satu perbuatan, tidak pernah melakukan atau berkata kecuali minta petunjuk Tuhannya. Ini para nabi. Saking hati-hatinya berbicara, takut keluar rel jalur daripada Allah Ta'ala. Dipelihara lesannya, dipelihara isi perutnya, dipelihara jalan kakinya, dipelihara pandangan matanya, dipelihara akalnya. Semua itu adalah nur Nabi Muhammad SAW. Maka dengan demikian jelas Allah mengabulkan dan berikan nikmat itu. Bahkan tahu nikmat-nikmat apa yang telah dirasakan Nabi Musa, dia sadar itu berkat Nabi Muhammad SAW. Maka untuk itulah mudah-mudahan kita semuanya tidak bisa dikatakan cinta kepada Rasulullah yang tidak menghidupkan sholawat. Dan andai kata kami cinta Rasulullah tetapi tidak berselawat, maka pengakuan itu adalah dusta. Cinta kepada Allah tetapi dia tidak menyebut Allah dan tidak berzikir kepada Allah dan bertasbih kepada Allah, maka disebut pengakuan dusta. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan bagian-bagian itu, dan perkumpulan kita semuanya kelak jadi saksi nanti di akhirat, saksi daripada semua yang datang kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala yang ada di atas semua ini adalah para malaikat di atas kepala kita, yang mengembangkan sayap di atas kepala kita, yang selalu memintakan ampun pada kita. Mudah-mudahan kita mendapatkan doanya juga dari para malaikat. Rabbi faj'al mutamana ghayatuhus nuhitami watinama azalna minataya
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.